Oke, sudah kelihatan ya share-nya. Oke, selamat siang semuanya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya juga dari teman-teman OpenStack ID dan Open Infra Foundation ID. Oke, dari tadi kita sudah lihat beberapa presenter, beberapa teman-teman presenter sudah presentasi mengenai monitoring. Terus ada alerting. Nah, di sini saya juga akan melanjutkan, tapi ini adalah agregasi dari yang namanya kegiatan monitoring, kegiatan alerting, namanya kegiatan observability. Di sini sekedar juga berbagi pengalaman penggunaan suatu project di CNCF, yaitu sebuah SDK dan API untuk mengumpulkan data telemetri. Nah, tadi kegiatan telemetri ini adalah kegiatan dari monitoring, logging, dan tracing. Jadi agregatnya tuh kegiatannya, dan itu termasuk kegiatan observability. Kenalan dulu mungkin, saya sudah sejak tahun 2000 di Gnu Linux, ketahuan umurnya mungkin. Bidang yang digemari ya di bagian high performance computing, eBPF, IoT, distributed system, sama main-main di start di kernel. Sekarang saya sebagai senior DevOps engineer di Mapan. Mapan adalah bagian dari GoTo Group, Gojek Tokopedia. Kita itu melayani klien e-commerce untuk segmen ekonomi bawah. Terutama kita membuat sistem Indonesia kan guyup ya, kita banyak jadi kita berjualan atau mengembangkan komunitas lewat sistem arisan, yang arisan digital jadinya di Mapan. Di sini saya bisa dihubungi di Telegram saya, Laknarinuk, ini Instagram, ini LinkedIn saya, dan ini email kalau mau coba kontak. Ya ini saya sejak 2000, dan mungkin dulu kalau ada yang pernah pakai Kambing UI untuk mirror, saya adalah salah satu gembala di belakangnya. Titipan, kita juga lagi hiring, jadi silakan kalau mau ke sini, silakan kontak di Karir Mapan ID, kita ada bukan dari software engineer hingga DevOps engineer, silakan email ke sini. Oke. Baik, kita mulai saja. Jadi kita sedikit diskusi mengenai observability, yaitu kegiatan agregatnya tadi, dari kegiatan monitoring, kegiatan tracing, dan kegiatan logging, namanya itu kegiatan observability. Lalu kita kenalan sama si library-nya, si SDK-nya, yaitu OpenTelemetry, dan juga middleware-nya, yang disebut sebagai OpenTelemetry Collector. Ada contoh sedikit deployment-nya, bagaimana, dan juga nanti saya contohkan bagaimana kita pasang instrumen di kode yang mau kita ukur. Oke, observability. Makhluk apa ini? Observability sebenarnya adalah gabungan kultur dan kegiatan dari yang tadi saya sebutkan, yaitu kegiatan monitoring. Monitoring berarti kita melihat metrik dan angka dan data dari infrastruktur kita, dari apps kita, itu ada di monitoring. Lalu kegiatan tracing adalah kegiatan mengukur, yaitu mengukur function, speed, berapa lama eksekusi yang kita butuhkan untuk menghadirkan suatu layanan ke konsumen, itu juga kegiatan tracing. Lalu kegiatan logging, di sini kenapa saya pakai gambar mikroskop, karena logging itu mempunyai meaning yang cukup dalam juga. Logging harus memberikan arti dan memberikan ya info yang tepat gitu ya. Jadi dia bisa di zoom sampai detail dan kita bisa mengetahui masalah yang kita sedang hadapi dari logging, dan itu juga bisa kita binding dengan tracing dan monitoringnya. Karena ketiga hal ini kita bisa ikatkan jadi satu. Tujuannya tentu saja agar kita bisa mendapatkan state dari service yang kita deploy. Ya kita bisa tahu lah, tiba-tiba jam 2 pagi, mungkin yang pakai PagerDuty tadi udah disebutin, ditelepon tiba-tiba sama botnya, servisnya mati gitu. Terus kita harus bangun ngelihat, dan kalau kita nggak punya 3 ini atau hanya salah satu dari antaranya ini, mungkin ada yang kurang gitu. Oke, yang pertama monitoring. Monitoring pasti kita ngomong metrics.
Setiap metrik itu report number ya, pasti number, angka, apa yang mau kita ukur, misalnya request per second, latensi dari Kafka, tadi mungkin dari latensi dari network, latensi kita nulis ke file system mungkin save dari, atau juga aplikasi kita number misalnya SKU, SKU apa yang di sini ini gambar SKU, produk apa yang mungkin populer atau berapa kali check out di chart kita berjalan gitu kan. Monitoring system nge-track nomor-nomor tersebut dan dia mengidentifikasi anomali. Ada spike kah di grafik segala macam, ada yang mati segala macam. Itu di-identify di monitoring. Dia merecognize trend untuk scaling dan juga yang apa yang dimonitor biasanya kita ke 4 golden signal ini kalau udah lihat bukunya Google yang SRE, latency, traffic, saturation dan error gitu. Nah, tadi tracing ada kegiatan untuk kita finding bottleneck karena kegiatan itu adalah mengukur request yang terjadi di sistem dan setiap request itu diidentifikasi nama suatu objek yang namanya span. Nah, span ini membawa kontekstual metadata yaitu request kita yang dipropagate ke tiap-tiap komponen. Kayak ini contohnya kita ngukur request dari browser sampai ke endpoint-nya. Ini contoh span dari sebuah aplikasi JavaScript. Jadi ukur mulai dari browsernya connect, browser dari request DNS, browser minta resource segala macam, kita ada ukur berapa dan yang lamanya di mana. Misalnya yang lama DNS, ketahuan mungkin ya endpoint-nya, service-nya ternyata IndiHome ya IndiHome seperti itu sekarang. Runtime report ya start end dari masuk di span. Terus span agregator. Nah ini span-nya di agregat. Nah ini di atas ini ada agregator. Kalau kita klik agregatornya dia nunjukin semua measurement yang ada di belakang. Nah, logging, how to debug your production at 2 AM. Logging harus meng-convey urgency, masalah yang terjadi di sistem kita, function apa yang bermasalah, data apa yang di-carry di function itu saat state apa. Jadi memprovide enough information tapi tidak juga overwhelming, gitu kan. Logging itu terstruktur, tapi dia emang terstrukturnya untuk dimudahkan searching karena kita mungkin nggak baca log pelan-pelan satu-satu demikian, jadi harus gampang dicari dengan satu pattern gitu kan. Lalu kita lihat lognya. Ya Kibana salah satu contoh dashboardnya untuk kita lihat log. Oke, demikian dari observability. Nah itu jadi kegiatan agregat di mana kita melihat state atau telemetri standar dari telemetri dari sistem kita agar kita tahu state sistem kita sedang apa. Oke, sekarang kita berkenalan sama bendanya si OpenTelemetry tadi. Nah, OpenTelemetry adalah project di CNCF, salah satu project CNCF. Dia sebenarnya kalau dulu kita pernah kenal namanya OpenCensus dari Google, lalu ada OpenTracing, Automeasure. Sebenarnya mereka bergabung menjadi satu, yaitu OpenTelemetry sekarang. OpenTelemetry menyediakan set di Open Standard, yaitu API dan STK, dan juga middleware untuk generating, exporting trace dari metrik, dan loggingnya masih incoming karena speknya ini masih digarap. Trace dan metrik sudah mulai stable, trace sudah stable duluan, metrik sedang menuju version 1.0 untuk specification-nya, itu bisa lihat di opentelemetry.io nanti. Yang pertama table adalah si trace-nya. Jadi, enabling quick bootstrap, jadi kita nggak perlu include banyak library di si apps kita kalau kita mau hitung observability. Logging misalnya harus bikin library logging, tracing harus import library apa, misalnya Jagger, harus import Datadog atau New Relic segala macam. Kalau kita pakai external vendor, lalu metrik harus import Prometheus library segala macam, itu nanti disatukan sama OpenTelemetry. Jadi kita lebih cepat nge-bootstrap si instrumentality dari code kita. Kontributornya banyak, and support from various major vendor, bahkan banyak yang saling berkompetisi. Termasuk salah satunya kemarin Dynatrace, dia ngeklaim banyak commit ke sini katanya. Ya ini Dynatrace, Datadog, Logs.io segala macam, mereka sudah banyak kontribut ke sana juga, dan itu
sehingga menghasilkan sebuah global API yang nanti standarnya open dan itu bisa dipakai ke banyak vendor. Nah, strukturnya kayak gini. Di atasnya ada API, jadi untuk generate telemetry data, lalu implementation dari API di various language, banyak Java, Python, C, Go, segala macam. Dan dia mengimplementasi sekarang baru 2, tracer dan meter, nanti ada log. Si tracer untuk creating span tadi, objek buat tracing, dan meter untuk matrix. Counter, histogram, segala macam kita ada di meter. Dan satu lagi, ini adalah protonya, atau protobuf atau standarisasi protokolnya yang nanti dipakai kalau kita mau ngobrol sama kolektornya. Si OpenTelemetry Proto ini punya mapping, si kolektornya nanti bisa mapping ke macam-macam eksternal backend untuk telemetri, mau di mapping ke Prometheus, mau di mapping ke Jagger, mau di mapping ke Datadog, mau di mapping ke Logs.io segala macam, Dynatrace dia ada. Dan itu sebenarnya sih kita bisa juga import dia ke ini. Makan lebih gampang kita pakai salah satu menariknya si OpenTelemetry adalah dia menyediain ini. Jadi kita mungkin tidak perlu banyak merubah di sisi apps, tetap pakai library asalnya, dia bisa kita piping di sini di kolektornya sini nanti. Nah ini kolektornya, dia middleware, receiving, processing, dan juga exporting berbagai macam data telemetri ke various telemetry backend, Jagger, Prometheus, Datadog, segala macam. Jadi stacknya ada 3, di sini bagian receiver, dia bisa nge-listen, baca protokol OpenTelemetry sendiri, protokol Jagger, protokol Prometheus, protokol Datadog, dan segala macam. Lalu di sini ada pipeline-nya, kita bisa olah lagi data telemetri itu, nambahin tag, misalnya, atau nambahin suatu informasi, carrier mungkin, entah property system, atau segala macam, kita bisa nambahin di sini, di pipeline-nya. Dan di sini adalah si eksporternya yang menghubungkan dia dengan backend. Backend-nya bisa OpenTelemetry kolektor lagi untuk mungkin diolah lebih lanjut atau bisa langsung ke endpoint-nya. Mau ke Jagger, Prometheus, Datadog, New Relic segala macam di sini. Dia single binary service, jadi dia cukup gampang deploy-nya. Nggak usah banyak binary. Deploy-nya sebagai agent atau gateway kalau di Kubernetes. Nah, ya tadi komponennya sudah diceritakan, ada receiver, processor, exporter. Jadi receiver bagian yang mengingest data dari berbagai macam telemetri format, lalu bagian processor yang mengolah, dan bagian exporter yang menghubungkan si kolektor dengan backend. Gitu. Nah, ini contohnya. Contoh ini ada OpenTelemetry kolektor yang dihubungkan ke Kibana ini untuk menyimpan trace dan juga mungkin mengolah log. Lalu AWS itu sudah punya distro, namanya distro hotel collector, ya distro hotel collector. Jadi nyediain suatu container image yang isinya emang hotel collector dan dia bisa dibuang ke AWS Managed Prometheus, X-ray segala macam. Google juga sudah mulai. Jadi banyak vendor-vendor yang sudah mulai mengintegrasikan diri mereka ke OpenTelemetry dan quite interesting dan mungkin akan jadi satu standar di masa depan gitu kan. Itu. Oke, mari kita lihat deployment-nya. Nah, untuk memudahkan deployment dan memudahkan hidup Anda juga, karena kita tahu manifest di Kubernetes cukup panjang, ada benda operatornya, yaitu OpenTelemetry operator, bisa fetch dari sini. Operannya sekarang hanya OpenTelemetry Collector, jadi dia dependensinya hanya 2, satu chat manager, jadi install chat managernya dulu. Kedua, kita langsung pasang kolektornya, jadi langsung di-apply saja. Nanti dia bikin suatu namespace yang isinya emang engine di kolektornya. Nah, ini contohnya agent deployment. Kalau kita deploy kolektornya itu sebagai agent, biasanya dia kita dekatkan ke service yang mau kita tangkap telemetri datanya. Bisa juga pakai dari sini bisa langsung kita buang ke
backend-nya, atau kalau mau diolah lebih lanjut, memang bisa kita sediakan sebuah monitoring namespace. Di sini kita olah lagi. Nah, agent deployment, contohnya ini. Jadi dia dua, deploy-nya ada application namespace, monitoring namespace. Di application namespace-nya ini potongan. Jadi kalau mau lihat sampel penuhnya suatu deployment, nanti ada contoh repo-nya. Itu saya sudah pakai OpenTelemetry operator di situ. Jadi kita bikin deployment-nya cukup gampang. Ya, Oke, di application namespace-nya, misalnya dia menerima dari proto, di pipeline-nya dia menerima proto OTLP, dia mengekspor juga sebagai OTLP, dan diterima di monitoring namespace untuk diekspor sebagai Jaeger dan Prometheus. Contoh nih agent deployment. Kalau yang gateway, itu kita bisa pusatkan dia deploy sebagai di deploy di masing-masing Kubernetes node-nya, daemon set ya, dan dipusatkan juga di monitoring namespace. Nah, bedanya di monitoring namespace ini, dia hanya gateway. Kalau beda gateway, si endpoint-nya bisa di dalam cluster Anda, atau dia bisa di luar. Karena misalnya di sini pakai filter komersial. Komersial misalnya Datadog, New Relic, segala macam, itu kita bisa letakkan dia sebagai gateway. Jadi ini sebagai gateway, dia berpusat tidak kita tempatkan di masing-masing namespace-nya si service yang mau kita monitoring, tapi kita tempatkan dia di monitoring namespace-nya sama di tiap node. Jadi daemon set. Itu bedanya aja. Jadi kalau agent, kita dekatkan dia ke sini. Ini mungkin bisa pakai pendekatan sidecar juga, atau konteks service-nya. Dan kalau di gateway deployment, biasanya emang banyak pengolahannya ada di sini, di monitoring namespace. Seperti itu. Oke, ada sedikit demo. Saya membuat repository di sini. Repo ini terdiri dua service, yaitu ada service namanya weather. Weather itu nge-fetch weather report data dan di print dalam JSON. Ada service namanya OWM. Open ini menge-fetch suatu report cuaca juga dari service openweathermap.org. Lalu disimplify dan dikirim ke si weather service-nya. Saya mengeset sebuah distribute tracing untuk membuat span antara dua service tersebut dengan HTTP tracing. Lalu span-nya dikirim ke OpenTelemetry Collector. Kolektornya mengekspor ke Jaeger dan Sentry. Oke, mari kita lihat code-nya. Oke, jadi ini struktur repo-nya. Ada dua service ini, weather dan OWM. Di sini saya sediakan lab-nya, sudah bikin lab-nya, jadi untuk tracing. Nah, kalau untuk tracing dengan OpenTelemetry, kita pertama bikin tracer object-nya, tracer function-nya, dan di dalam tracer object-nya, nah ini tadi saya bilang, kita bisa mengekspor dia ke berbagai macam backend. Di saya pakai exporter OpenTelemetry Protocol, exporter Jaeger langsung, dan juga bisa keluarin di std out. Nanti ini tergantung aja, kalau kita mau ada Datadog, ada New Relic, segala macam, kita bisa pakai exporter mereka masing-masing di sini. Setelah itu kita instansiate, kalau kita mau bikin trace, kita instansiate namanya trace provider. Trace provider untuk tracing. Kalau misalnya metric, dia meter provider. Oke. Nah, untuk melakukan trace distribute-nya, saya buat HTTP client simple. Si HTTP client-nya ini melakukan injeksi. Nah, ini ada standar namanya W3C trace header. Ini ada function yang disediakan. Jadi dia menginjek header trace-nya itu. Jadi data yang mau kita ukur itu konteksnya bisa kita bawa dari satu function menuju function lain. Selama chain of call itu dia akan diukur. Yaitu dengan kombinasi inject extract tadi. Dimana kliennya tadi yang inject, kalau kita melakukan panggilan inject. Dan nanti di klien tujuan, contoh ini klien tujuannya ada di OWM service, ada function tujuan HTTP handler-nya. Nah, ini get weather by city-nya. Kita ekstrak. Baru kita modifikasi lagi di sana. Misalnya kita tambahin label, URI-nya apa, metodenya apa, protokolnya apa. Terus kita tambahkan
konten lain yang mungkin mau dipropagate. Baru kemarin kita buat span-nya. Nah, ini kan kita nambahin data di span atributnya. Jadi tadi kumpulan inject sama extract. Oke, service ini sudah saya pasang di Kubernetes saya. Jadi tinggal kita panggil. Saya mau query cuaca di ini deh. Oke, service-nya menjawab. Lalu saya mau ping misalnya service-nya. Ping service-nya dari weather service dituju. Ini ada function call ke sini. Oke. Dan tadi call-nya tadi akan menghasilkan suatu span yang bisa kita ukur di sini. Kita lihat ini Jagger backend-nya. Nah, ini ada. Nah, nanti saya pikir. Nah, ini chain of call-nya kita bisa ukur di function apa di halamannya. Nah, ini karena fix dia ngambil data dari internet, ya di OpenWeather-nya aja yang lama karena dia harus fetch ke OpenWeather Web Service, lalu translate data segala macam. Nah, ini kelihatan chain of call-nya. Lalu data yang kita masukkan tadi, misalnya kita, nah ya protonya apa misalnya, metodenya get. Nah, ini tadi data-data yang kita masukin, tambahin labelnya, ini ada di bawah di span-nya. Terus URL-nya juga semuanya di bawah. Nah, ini kita bisa perkaya atribut ini. Apa yang mau kita ukur, apa informasi yang perlu kita sampaikan di sini di trace-nya ada. Tuh. Nah, ini Jagger, dia bisa melihat gabungan dari chain of call function-nya itu. Dan dia bisa juga dikirim ke Sentry. Cuma, nah ini ada di Sentry, masuk call yang tadi. Cuma sayangnya di Sentry, karena ini ada proses mapping juga ya dari OpenTelemetry ke span Sentry. Sebelum tahu Sentry bisa nge-trace, tapi dia tidak bisa multi service. Karena send receive-nya ini keputus, harusnya dia manggil satu service lagi. Nah, ini dia keputus, tapi pengukurannya sama, semua datanya terbawa, cuma dia tidak bisa kita gabungkan. Ini saya belum tahu apa spek protonya beda di Sentry atau memang saya salah ngirim span-nya. At least kita bisa kirim dia ke berbagai backend kalau kita butuhkan. Jadi cukup dengan satu library. Gitu. Iya. Ya, ini contoh span result-nya tadi kita tunjukin. Kita hasilkan dari manggil function. Dan dia diukur dari ujung sampai ujung. Jadi ini kita kalau lihat, bisa lihat di function mana sih sebenarnya kita lama ngelakuin pengukurannya, dan itu dengan satu library saja. Baik, terima kasih dari saya. Masih ada sisa 5 menit, mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Oke, halo Pak Tony, terima kasih atas pemaparannya. Nah, di sini baru aja ada yang bertanya. Yang bertanya masih sama ya dengan Pak Yusuf. Nah, ini sudah ada yang bertanya nih Pak Tony. Kalau gitu kita bisa langsung jawab ya. Jadi di sini Ya, ada silakan. pertanyaan dari Pak Yusuf. Pertanyaannya adalah, kalau pakai OpenShift atau OKD, semua yang di-present Pak Tony udah avail di namespace OpenShift monitoring, nggak ribet-ribet buat deploy compare ke K8S-nya. Dimulai di versi OpenShift 4, seingat saya. Nah, tapi di bawahnya ini ada pertanyaan, yaitu di OpenShift 3 masih manual install, seingat saya. Kalau di K8S, gimana teman-teman installnya? Gampang juga kah? Mungkin Pak Tony bisa membantu untuk memberikan jawabannya gitu ya terkait pertanyaan ini. Wah, ini saya baru tahu di OpenShift. Terima kasih, Pak. Jadi ini, tapi kita juga butuh selain mengukur infrastrukturnya, kita butuh mengukur aplikasi juga kan. Jadi emang kita butuh instrumen di function-nya. Jadi kita harus tetap melakukan coding juga, gitu. Tapi kalau kolektornya sudah tersedia di OpenShift, ini cukup baik sekali. Kalau manual pakai operatornya, Pak. Saya coba pakai operator, itu cukup memudahkan hidup. Jadi ada OpenTelemetry operator yang dia mendeploy kolektornya gitu. Jadi dari si OpenTelemetry kolektornya tadi, kalau kita lihat, ini ada operatornya yang di sini. Saya pakai ini buat install.
dan dia langsung di-deploy gitu. Jadi emang kalau kita buat ini mungkin contoh deployment-nya kalau sudah pakai operator, ini saya taruh di sini. Oh, ternyata di project yang lain. Nah, ini kalau sudah pakai operator, dia nyediain satu kain lagi kan, OpenTelemetry Collector. Nah, kita tinggal deploy aja, tinggal bikin deployment config-nya aja. Sebut image-nya, kita pakai OpenTelemetry berapa, lalu receiver-nya apa, prosesornya apa, terus exploiter-nya apa. Seperti itu. Jadi seperti, ya pendek jadi deploy-nya. Jadi kita nggak perlu bikin service deployment segala macam, semua bisa di-handling sama si OpenTelemetry Collector. Ini sudah pendeknya. Gitu. Demikian Pak, apakah membantu? Oke, kalau masih ingin langsung berdiskusi boleh silakan silahkan berdiskusi melalui fitur chat dan, Pak Tony juga masih stay di sini ya Pak ya, nanti kalau ada Iya, pertanyaan oke. lanjutan dari para partisipan lainnya, silakan tulis di kolom komen karena Pak Tony nanti akan membantu. Atau kalau misalnya mau sharing, ada masukan lain, ada opini lain, atau ada insight baru, silahkan aja. Karena di sini di acara Ayo ID 2021 ini adalah tempat kita untuk sama-sama belajar bareng dan berjejaring bersama. Well, terima kasih banyak Pak Tony Adi Sebastian yang sudah memberikan insight kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Dah, Pak Oke, Tony. terima kasih. Dadah. Oke, sama-sama.